Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randy tentunya. So, walaupun telat banget nih ya, tapi di video kali ini saya mau ceritain salah satu lini terbaru dari TWS-nya Xiaomi yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah Redmi Buds Now. TWS ini tuh bisa dibilang seri tengah dari lini Redmi Buds 6 ya, dimana posisi dia itu setingkat di bawahnya Redmi Buds 6 Pro yang paling tinggi, dengan harga jual 599.000 di officialnya Xiaomi. Terus di harga segitu kita bisa dapat apa aja sih? Yang pertama saya tunjukin dulu nih charging case-nya yang sebenarnya ya biasa aja ya bentuknya. Cuma di sini tuh ada sebuah pemanis berupa LED indikator yang berbentuk bar kayak gini untuk ngelihat status dari sisa baterai sekaligus indikator pas ngecas case-nya. Selain itu, di sini juga ada tombol pairing yang bisa kita gunakan supaya TWS ini terdeteksi dari smartphone kita. Oh ya, ngomong-ngomong soal pairing, jadi si Redmi Buds 6 ini dia tuh bisa mendukung multi-connect ke dua device secara bersamaan. Jadi kemarin saya udah nyoba ya untuk TWS ini connect ke HP saya iPhone 13 dan MacBook Pro, dan ternyata dia bisa connect dengan ya simultan aja dengan baik gitu. Sekarang kita bahas earbuds-nya yang bertipe in-ear monitor dengan sebuah ear tips karet di ujungnya. Pastinya dengan bentuk kayak gini, suara yang dihasilkan itu nggak mudah bocor keluar ya, sekaligus secara pasif dia akan menghalau suara dari luar. Tapi tentunya buat orang kayak saya yang gampang banget gatel telinganya, nggak akan terlalu nyaman ya pakai model begini. Saya lebih suka pakai model yang half in-ear aja. Ya balik lagi sih, semua ini soal selera cocoknya kayak gimana. Yang penting selama saya pakai buat review, earbuds saya ini sebenarnya nggak gampang jatuh ya, dan fittingnya juga masih kerasa enak di telinga saya, walaupun kalau lama-lama juga gatel juga. Yang buat suka olahraga juga nggak perlu khawatir karena di TWS ini sudah dilengkapi dengan IP54, sehingga masih aman juga nih kalau kena keringat atau kena krim sedikit-dikit. Untuk menavigasikan Redmi Buds 6 ini, kita tuh pakai sistem touch ya, yang bisa kita atur dari aplikasi Xiaomi Earbuds. Nah, di aplikasi ini kita juga bisa atur equalizer, noise cancellation, dan transparency mode. Ya, betul, TWS ini tuh punya fitur ANC yang buat saya udah bagus banget ya kualitasnya di harga segini. Dia bisa bantu menghalau suara-suara sekitar dengan baik, tapi juga nggak yang agresif banget nih sampai bikin kita pusing atau mual. Kalau untuk transparency mode-nya, ya buat saya sih nggak gimana-gimana ya, biasa aja, tapi tetap berfungsi kok buat kita bisa dengerin orang lain yang mau ngobrol sama kita nih pas lagi pakai TWS ini. Sebenarnya ada satu fitur lagi yang ditonjolkan di Redmi Buds 6 ini yang namanya adalah Immersive Sound. Tapi, saya akan cerita itu setelah saya ceritakan sound quality dari TWS ini. So, menurut saya karakter suara TWS ini tuh lebih condong ke bass ya, bass head banget lah pokoknya TWS ini. Yang pasti kalian juga udah maklum sih ya dengan TWS harga entry level yang kebanyakan memang ngejar di suara bassnya, pengennya pokoknya jedak-jeduk aja gitu. Pas saya coba dengerin lagu-lagu anime seperti biasa, saya merasa agak sedikit kurang terpuaskan ya di beberapa instrumen, terutama suara lead gitar yang berasa kayak ketelan aja gitu sama karakter bass dari TWS ini. Tapi setelah saya coba di lagu rock, itu masih oke sih sebenarnya. Mungkin ya karena lagu anime atau J-pop itu lebih banyak instrumen yang main di treble kali ya. Nah, disinilah saya mau cerita soal fitur Immersive Sound tadi. Jadi kalau kita aktifin fitur ini dari aplikasi, karakter suara dari TWS ini tuh agak berubah ya, dimana secara overall volumenya akan naik jadi lebih kenceng gitu. Dan dia juga berasa kayak nge-boost di sisi treble dan mid-nya juga, kayak buat ngimbangin bass-nya gitu. Walaupun kedengarannya menarik ya immersive sound ini karena di deskripsinya dia tuh bisa membuat suara yang dihasilkan lebih immersive gitu ya. Tapi menurut saya nggak semua orang cocok sih sama fitur ini karena kalau saya boleh cerita nih ya dan bisa menggambarkan sedikit, kalau saya dengerin lagu, sebuah lagu di mode normal gitu misalkan, saya mungkin mendengarkan suara bass itu di bagian kiri belakang gitu, atau mungkin suara gitarnya di kanan belakang, drumnya di tengah belakang gitu misalkan ya. Tapi pas pakai immersive sound ini kayak rasanya geser gitu ya, panningnya kalau istilahnya kalau lagi orang mixing gitu itu namanya panning. Nah, serasa kalau kita pakai immersive sound itu kayak pemain bassnya kayak geser ke mana, terus si gitarnya kayak geser ke mana, jadi kayak untuk susunan instrumennya seperti berubah gitu, dan itu yang menurut saya mungkin nggak cocok di semua orang. Nah, contohnya nih kalau kalian pernah dengerin lagu Avenged yang Unholy Confession gitu ya, itu kan waktu intronya kan yang tapi kalau kalian dengerin di headset biasa itu suara gitarnya tuh cuma di kiri doang, sedangkan di kanannya tuh nggak ada, jadi kosong aja di kanannya, cuma suara drumnya dedet
dedet, nah kayak gitu. Nah, waktu pakai immersive sound, itu suara gitarnya bocor ke kanan, jadi kayak nggak biasa aja gitu. Untuk saya yang dengerin lagu itu bertahun-tahun namanya, terus ada fitur immersive sound ini kayak, loh kok beda ya? Jadi menurut saya untuk orang yang mungkin terbiasa dengan lagu-lagu yang sering mereka dengerin terus pakai fitur ini, mungkin ada yang suka karena serasa lebih dekat gitu ya sama pemain bandnya. Tapi buat saya pribadi, saya lebih suka mode normal aja sih, karena ya kebiasaan ya, kayak jadi beberapa lagu itu jadi kayak lebih aneh gitu. Untuk susunan instrumennya, pendingnya itu jadi lebih ya aneh aja menurut saya. Oke, jadi ini adalah hasil suaranya Xiaomi Redmi Buds 6 di ruangan yang lagi sepi ya, nggak banyak orang di sini. Dan suara AC-nya pun juga cukup minim. Dan kalau kalian dengerin, suara mikrofonnya sebenarnya cukup oke sih. Jadi dia bisa tetap nangkep suara saya dengan cukup bulat, walaupun saya itu nggak terlalu banyak teriak-teriak ya. Jadi ini suara saya pelan aja, tapi kalau saya dengerin ini hasil mikrofonnya bagus untuk harga di 500 sampai 600 ribuan. Nah, setelah ini kita akan coba untuk pakai TWS ini di tempat yang lebih ramai. Oke, jadi ini adalah hasil suara mikrofonnya Redmi Buds 6 kalau dipakai di tempat ramai alias di jalan raya, pinggir jalan raya ini ya. Jadi di sini banyak banget kendaraan, banyak banget angin, jadi kalian bisa lihat apakah mikrofonnya si TWS ini itu bisa dengan baik dipakai calling atau meeting online kalau kita lagi ada di luar kayak gini. Untuk daya tahan baterainya sendiri, TWS ini tuh diklaim bisa bertahan 10 jam dalam sekali ngecas atau 42 jam total dengan charging case-nya. Dia juga punya fitur fast charging ya di charging case-nya, dimana cukup ngecas earbuds-nya selama 10 menit, sudah bisa kita pakai dengerin musik sampai 4 jam. So, kesimpulannya, dengan harga 600 ribuan, saya sih 50-50 ya sama TWS ini. Fitur yang kita dapetin sebenarnya udah oke dengan noise cancellation yang cukup bagus, transparency mode yang sebenarnya biasa aja tapi oke lah, dan berbagai fitur yang bisa kita atur dari aplikasi. Tapi mungkin saya kurang cocok aja sama karakter suara dari TWS ini, yang dimana bassnya itu agak nutupin ya suara-suara lainnya, at least untuk selera genre musik saya. Dan fitur immersive sound yang kayaknya kurang pas sih buat selera saya, tapi nggak tahu kalau kalian mungkin cocok ya sama fitur ini. Tapi kalau misalkan kalian ada kesempatan nyobain TWS ini dan ternyata suka dengan hasilnya, berarti Redmi Buds 6 ini memang recommended buat kalian. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini sama Redmi Buds 6 ini yang telat ya reviewnya. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa jadi gambaran lebih lagi buat kalian yang mau beli TWS ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!